Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan review kami terhadap artikel yang berjudul Bintu Syatiah dan metode penafsirannya, studi atas kitab tafsir Al-Bayani di Quranul Karim yang ditulis oleh Muhammad Wardah. Pada bagian pendahuluan, penulis membicarakan mengenai periode kontemporer dalam bidang tafsir Al-Quran. Nah, penulis mengutip penelitiannya JMS Baljon yang menyatakan bahwa era tafsir modern dimulai sejak tahun 1880 ketika pemikir India yakni Sayyid Ahmad Khan mempublikasikan kitab tafsir modern yang ditulisnya. Nah, kemudian dari sumber-sumber yang lain, penulis mengemukakan bahwa penggagas tafsir modern adalah Muhammad Abduh, Ahmad Amin, pengarang buku Duha al-Islam dan Fajar al-Islam, serta Muhammad Hussein Adz-Dzahabi dan pengarang kitab At-Tafsir wal Mufassirin. Nah, selanjutnya penulis menjelaskan mengenai kitab yang menjadi pembahasan utama dalam tulisannya, yaitu kitab Tafsir karya Bintu Syatiah yang terbit pertama kali pada tahun 1962. Dan jilid keduanya itu terbit pada tahun 1989. Lalu penulis mengutip dari Bolata bahwa yang sangat penting dari karya tafsirnya Bintu Syatiah adalah metode yang digunakannya. Nah, dengan metode yang digunakan itu banyak hasil penafsiran dari para ulama mufasir, baik yang klasik maupun yang kontemporer. Bahkan hasil penafsiran yang selama ini dianggap baku, beliau ini tolak dan pasti dikritisi gitu. Nah, dalam pendahuluannya juga sudah sesuai dengan topik yang dibahas, mulai dari pembahasan tentang periode tafsir kontemporer sampai menjelaskan sedikit tentang kitab karya Bintu Syatiahnya. Nah, selanjutnya itu ada metode. Nah, pada artikel ini penulis tidak menuliskan metode yang ia gunakan dalam penelitian, baik di bagian abstrak ataupun di bagian pendahuluan. Selanjutnya pembahasan mengenai hasil penelitian. Pada artikel ini, penulis membagi hasil penelitian menjadi 2 poin, yaitu yang pertama mengenai riwayat Binti Al-Syati dan juga karya-karya beliau. Nama asli dari Binti Al-Syati ini yaitu Dr. Aisyah Abdurrahman yang lahir pada tanggal 6 November tahun 1913 di Dumyat, Mesir. Ia merupakan seorang jamaah persaudaraan Sufi dan guru sekolah teologi di Dumyat. Riwayat pendidikannya dimulai dari usia 5 tahun sampai umurnya sekitar 13 tahun. Ia belajar membaca dengan Syekh Mursi dan juga belajar tata bahasa dan juga akidah Islam dengan ayahnya di Dumyat. Lalu selanjutnya ia melanjutkan sekolah formal menengah pertama selama 1 tahun dan juga sekolah menengah atas hanya selama 2 tahun. Selanjutnya di tahun 1939, ia tuh berhasil meraih gelar sarjana bidang bahasa dan sastra di Kairo. Lalu mendapat gelar master dan doktor di universitas yang sama berturut-turut pada tahun 1941 dan juga 1950. Poin yang kedua adalah tentang metodologi penafsiran Binti Al-Syati. Dalam poin ini, penulis memaparkan metode yang digunakan Binti Al-Syati dalam penafsiran Al-Quran, khususnya dalam tafsir Al-Bayani Al-Quran. Secara terang-terangan, Binti Al-Syati menyatakan bahwa Al-Tafsir Al-Bayani Al-Quran yang ia tulis sepenuhnya merujuk kepada metodologi tafsir yang diajukan Amin Al-Khuli, yang merupakan guru idola yang sekaligus menjadi suaminya, yaitu dengan menggunakan pendekatan sastra atau manhaj al-adabi. Mengenai metode yang ia gunakan, menurut Sahiron Syamsuddin, dinamakan dengan Lectures Referential Method, atau menurut Binti Al-Syati sendiri adalah metode al-istiqra'i atau metode induktif. Dan Muhammad Amin Al-Khuli mengklaim metode tersebut sebagai manahij tajdid. Mengenai pengklasifikasian metodenya, ada 2 pendapat yang berbeda. Yang pertama pendapatnya Stephen Will. Ia memasukkan metode tafsir Binti Al-Syati ke dalam neotradisionalisme karena diktum klasik yang ia gunakan tersebut yakni Al-Quran yufassiru ba'dahu ba'dan dan al-ibratu bil umumil lafzi la bi khususin sabab, yang merupakan metode penafsiran Al-Quran yang sudah ada dari zaman ulama klasik. Berbeda dengan pendapatnya Stephen Weir, yaitu Boulata memasukkan metode tafsir Binti Al-Syati ini ke dalam metode tafsir modern karena walaupun metode dasar yang digunakan dalam menafsirkan itu sama dengan yang dikemukakan ulama klasik, tapi terdapat perbedaan dalam menerapkan metodologinya, yaitu Binti Al-Syati menerapkannya secara sistematis.
Selanjutnya, masih dalam bagian hasil penelitian, penulis mengungkapkan ciri khas yang dimiliki oleh kitab tafsir Al-Bayan lil Quran ini, yaitu hampir setiap kosakata yang diuraikan disebutkan berapa kali kata tersebut serta derivasinya ditemukan di dalam Al-Quran, dan makna apa saja yang dikandung oleh kata-kata tersebut atau dia sebutkan secara rinci di surat mana saja kata tersebut digunakan. Sehingga makna yang dipilih untuk kosakata yang sedang dibahas tampak sebagai penggunaan yang diterapkan dan ditetapkan oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, dalam poin ini juga, penulis mengungkapkan beberapa keistimewaan yang terdapat pada penafsiran binti Al-Syati, disertai dengan contoh penafsirannya binti Al-Syati yang dihadirkan sebagai bukti dari keistimewaan yang telah diungkapkan oleh penulis. Selain keistimewaannya, penulis menuliskan kekurangan juga kritik dari berbagai pihak, yaitu mengkritik mengenai metode penafsiran binti Al-Syati, asbab an-nuzul yang digunakan, dan lainnya. Baik, untuk selanjutnya masuk ke kesimpulannya. Dalam kesimpulan di sini, penulis menyampaikan tentang metode yang digunakan oleh binti Al-Syati. Kesimpulan yang ditulis sesuai dengan judul yang dikaji dalam jurnal ini dan dapat menjawab permasalahan yang menjadi tujuan awal, yaitu mengungkap metode penafsiran binti Al-Syati yang menjadi perdebatan pihak lain. Juga dalam kesimpulan yang menjadi bagian penutup dari jurnal ini, penulis membahas sedikit mengenai kitab The Tao of Islam Sachiko Murata yang sangat populer karena penggunaan metode istiqranya dalam memberikan pemahaman terhadap suatu kosakata atau istilah keislaman. Metode kitab tersebut sama dengan metode yang digunakan dalam penafsiran binti Al-Syati. Juga karya-karya Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab yang banyak diminati oleh masyarakat menggunakan metode yang sama. Dan juga ada yang lebih kental lagi, nuansa istiqrohnya sangat mirip dengan yang diterapkan dalam tafsir binti Al-Syati. Bila kita lihat pada ensiklopedia Al-Quran atau kajian kosakata istilah yang ditulis oleh murid-murid Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Kemudian selanjutnya itu masuk ke kelebihan dari jurnal ini ya. Yang pertama itu pada bagian pendahuluan, isinya sudah membuat keterkaitan dengan topik yang dibahas pada artikel ini dan bahasanya cukup jelas, tidak berbelit-belit. Kemudian pada bagian riwayat hidup, penulis menuliskan informasi yang cukup detail tentang kondisi keluarga, riwayat pendidikan, dan juga kegiatan yang ia lakukan semasa hidupnya. Dan kemudian yang ketiga, pada bagian metode penafsiran, penulis menuliskan informasi dengan sangat detail dan juga jelas. Selanjutnya yaitu kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama, penulis tidak mencantumkan metode yang digunakannya dalam penelitian ini. Yang kedua, artikel ini belum berstruktur imrad. Penulisannya belum sesuai format penulisan jurnal yang berakreditasi nasional dan internasional. Kemudian dalam membahas terkait contoh penafsiran, penulis menuliskan dengan tulisan Latin dan tidak mencantumkan kutipan penafsiran dari kitab aslinya menggunakan bahasa Arab, sehingga pembaca kurang bisa membedakan antara penjelasan dari kitab asli dengan penjelasan tambahan dari penulis. Langsung masuk ke hasil diskusi. Hasil diskusi ini menunjukkan bahwa yang pertama, jurnal Foramadiyahi atau Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman dari IAIN Ternate ini merupakan jurnal Sinta 5. Kemudian yang kedua, struktur dari artikel ini masih seperti penulisan makalah, belum menggunakan struktur imrad karena artikel ini termasuk artikel lama. Kemudian yang ketiga, binti Al-Syati menafsirkan sesuai tartib nuzuli dan hanya menafsirkan juz amma. Dan yang keempat, itu dilihat dari kitab tafsir aslinya, binti Al-Syati dalam pendahuluan kitabnya ditulis cukup panjang, disertai dengan kutipan-kutipan hadis sahih yang lumayan banyak. Dalam penafsirannya, selain menafsirkan birra'yi menggunakan pendekatan sastra bahasa, ia juga mengutip pemikiran dari tokoh-tokoh yang tidak hidup di masanya seperti Muhammad Abduh, Ibnu Qayyum, dan tokoh lainnya. Baik, demikian hasil review dari kelompok kami tentang artikel binti Al-Syati dan metode penafsirannya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.